Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Siap. Pak Ajis, kedepannya bagaimana? Ya, suara saya terdengar ya Bapak Ibu, para hadirin dan narasumber. Mohon izin. Baik. Pak Ya, baik. Kabiro, Siap. izin. Ya. Baik, mohon izin Pak Nitia, izin kita mulai saja. Bu Nunung dan Bu Novi mungkin standby. Alhamdulillah telah hadir di sini. Dari para narasumber yang saya hormati Bapak Dalu, Kepala Kantor Kanwil BPN Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Surahman dari Kantor BPN Kabupaten Kuningan, dan tentunya Pak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bapak Dodit Pancapana, yang nanti mungkin akan memberikan keynote speech bagaimana seputar kaitannya pentingnya kolaborasi percepatan PTSL ini. Dan yang saya banggakan dan kami banggakan tentunya para hadirin peserta Zoom optimis obrolan pemerintahan tiap Kamis, program dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat telah hadir di sini sekitar 205 orang, terdiri dari para kepala bagian tata pemerintahan, para camat, dan para kepala kantor pertanahan se-Jawa Barat. Tentunya yang kami banggakan juga dari para ketua APDESI atau para anggota APDESI Jawa Barat yang nanti akan kolaborasi bagaimana strategi PTSL di Jawa Barat ini, yang tentunya ini merupakan program strategis nasional dari Bapak Presiden. Tentunya kita harus sukseskan, dan Jawa Barat bagaimana nanti pertumbuhan dari atau percepatan dari PTSL ini, apa yang menjadi kendalanya akan diulas dalam Zoom kali ini. Semoga ini menjadi sebuah jalan atau strategi bagaimana Jawa Barat bisa meningkatkan dari sisi pencapaian PTSL, terutama di wilayah Bapak Ibu semua. Baik, untuk menghemat waktu, untuk selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Bapak Dodit Pancapana, Ardian Pancapana, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Kepala Biro. Mangga Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kanwil Pemerintah Kanwil BPN Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Bapak Surahman, dan tentu saja para kepala bagian pemerintahan, para Pak Camat, Bu Camat, lalu para lurah, para kepala desa, Pak Kades, Bu Kades, dan dari APDESI, dan juga tentu di pagi hari ini yang saya mendukung kami selama ini, moderator pertemuan hari ini Pak Aziz, Pak Kepala Bagian Pemerintahan, lalu juga beserta Bu Nunung, Bu Indah, serta rekan-rekan yang lain di Provinsi Jawa Barat, termasuk Bu Aya, serta spesial untuk Bu Novi yang sudah memberikan kreasi dan inovasinya untuk menyiapkan acara optimis di setiap bulan Kamis, di hari Kamis ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan bahwa inovasi itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, menjadi komponen penggerak segala macam hal di dunia ini, termasuk dalam kita melakukan pelayanan publik. Pasti para komandan camat di sini di kabupaten kota merasakan sekali bahwa dalam menghadapi atau melakukan pelayanan publik ini tidak bisa rumusnya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi selalu banyak faktor-faktor lain yang harus dihadapi di lapangan. Dan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berganti setiap hari itu,
kemampuan kita untuk beradaptasi lalu berinovasi ini menjadi sangat penting sekali, dan itu menjadi dua kunci keberhasilan kita dalam menciptakan pelayanan publik yang paripurna. Dari beberapa case, dari beberapa tempat, dari beberapa contoh kasus keberhasilan atau program-program yang berhasil di pemerintah ini rata-rata ditunjukkan oleh satu kemampuan dari leadership, dari manajemen yang mampu mengoptimalkan potensi dari timnya untuk beradaptasi dan juga berinovasi, khusus terkait dengan PTSL. Kita semua tahu PTSL sudah berjalan berapa lama, dan progresnya di seluruh Indonesia kita juga mengetahui seperti apa. Hanya saja, seperti di bidang-bidang atau di program-program lainnya, tentu ada hal-hal yang bisa kita gunakan untuk saling belajar sebagai istilahnya best practice gitu. Nah, oleh sebab itu setelah saya di sini menyampaikan semacam pembukaan, Bapak Ibu sekalian, hadir bersama saya ini tentu senior kami Pak Kak Kanwil yang mungkin nanti menjadi pembicara penutup. Sebelumnya akan didahului oleh Pak Kepala Kantor Kuningan, Pak Surahman. Ini senior saya sejak 20 tahun yang lalu nih beliau ini, dan ketemu lagi tadi malam begitu lewat online begitu. Kuningan secara extraordinary, secara luar biasa bisa mendobrak satu percepatan untuk PT. Sudah diceritakan kepada kami beberapa waktu yang lalu, tapi Bapak Ibu camat di sini, para komandan camat di sini bisa mendengarkan tips sukses PTSL itu seperti apa. Nanti akan diceritakan langsung oleh Pak Surahman, Pak Kepala Kantor beliau ini. Tipsnya, inovasinya seperti apa, sehingga ada satu kata kunci kelihatannya kalau saya perhatikan. Pertama adalah adaptasi, kedua inovasi, dan satu kata kunci yang lainnya adalah kebersamaan. Bekerja bersama itu menjadi kunci ketiga yang luar biasa. Nah, setelah itu nanti setelah Pak Surahman nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Pak Dalu, senior saya juga, yang akan menyampaikan beberapa hal yang patut dan sangat perlu didengarkan oleh para komandan camat, oleh Pak Kabak Pemerintahan, Bu Kabak Pemerintahan, dan Pak Camat. Mungkin ada informasi-informasi yang menarik bagi Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan bisa memotivasi, menyemangati Bapak Ibu semua untuk bergerak bersama mensukseskan program PTSL ini di Jawa Barat, khususnya ataupun di daerah Bapak Ibu masing-masing. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini momen optimis yang tadi dijelaskan oleh Pak Moderator, Pak Kabak, Pak Aziz. Optimis ini singkatannya adalah obrolan atau diskusi setiap hari Kamis yang diinovasikan atau dikreasikan oleh Bu Novi beserta teman-teman, Bu Nunung, Bu Indah, dan Bu Aya, ibu-ibu semua yang luar biasa. Dipersilahkan bisa menyampaikan informasi program-program pemerintah dari ujung Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Barat, GWPP, yang bisa menyampaikan langsung programnya ke tingkat masyarakat yang paling tersebar di Jawa Barat, bisa menggunakan media ini. Karena di sini hadir Komandan Camat, Pak Kabak Pemerintahan, kadang-kadang Pak Asda atau Bu Asda 1, para camat juga sering berkumpul di sini, kepala desa dan rekan-rekan yang lain juga kadang hadir, bahkan sampai RW yang menjadi percontohan kita hadirkan di kesempatan ini. Mari kita bergerak bersama, mari kita bersemangat. Kemarin saya mengikuti satu event bersama pimpinan di pusat di Jakarta, menggunakan tagline Stronger Together,
recover together. Mari kita menjadi kuat bersama, mari kita bangkit bersama. Demikian, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih untuk Pak Dalu, terima kasih untuk Pak Surahman, Pak Aziz, dan Bapak Ibu semua. Billahi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas paparan atau pembukanya, dan ini menjadi penyemangat kita semua dalam rangka mewujudkan tentunya Jawa Barat juara tidak hanya dalam program yang lain tapi dalam PTSL pun insya Allah menjadi juara. Oleh karena itu Kuningan menjadi sebuah pemapar kali ini oleh Bapak Surahman, dan memang MOU atau kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan BPN Jawa Barat sudah dilakukan di tahun 2019, dan alhamdulillah Kabupaten Kuningan menjadi sebuah kerjasama dengan kabupaten antara BPN kabupaten dan juga Pemdanya. Untuk itu kepada Bapak Surahman atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, dengan segala hormat kami persilahkan untuk memaparkannya, dan insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menyimak, dan mungkin nanti di sesi kesempatan yang kedua setelah narasumber yang kedua Pak Kakanwil bisa memberikan atau pertanyaan maupun juga sarannya. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kabupaten Kuningan untuk memaparkan paparan ataupun strategi yang selama ini sudah dilakukan kerjasama dengan Pemda Kuningan. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Izin dibuka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek audio. Siap Pak, jelas Pak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat Pak Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang terhormat Bapak Kakanwil, serta seluruh peserta yang hadir melalui virtual, dan terutama kepada moderator, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Surahman, kebetulan baru hampir 4 bulan masuk di Jawa Barat, karena sebelumnya berada di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke dalam materi kolaborasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah salah satu kementerian yang diberikan tugas yang mengelola pertanahan, di samping juga ada beberapa lembaga lain, baik itu kehutanan, kemudian juga pertambangan dan sebagainya. Bahwa visi misi Kementerian ATR BPN ini berangkat dari nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu bahwa tahun 2025 diharapkan menjadi institusi yang berstandar dunia. Menuju ke arah sana, jelas kami melakukan rencana strategis yang dilakukan oleh kementerian dalam bentuk land management paradigm. Land management paradigm ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu land tenure, land use, land value, dan land development. Nah, dari 4 komponen untuk menuju sustainable development ini berperan besar Kementerian Agraria dalam land tenure, karena di situ ada title dan mortgage and easement secure legal rights. Salah satunya adalah PTSL. PTSL ini adalah bagian daripada reforma agraria yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di situ ada redistribusi tanah, ada PTSL, ada sertifikasi tanah-tanah transmigrasi, kemudian juga ada konsolidasi tanah dan akses reforma agraria. Bapak Ibu sekalian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan salah satu dari kantor pertanahan di Jawa Barat, yaitu dari 27 kantor pertanahan, yang dibebani target PTSL tahun ini adalah 65.000 sertifikat hak tanah dan 45.000 peta bidang tanah. Bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa sebelum target ini dilaksanakan atau dibebankan dari mulai tahun 2017 bahwa Kementerian Agraria dibebani
5 juta, kemudian 7 juta, selanjutnya lagi 9 juta dan 10 juta, dan kebetulan tahun 2021 ini kami dibebani 65.000, yang biasanya kami menyelesaikan 5.000, berkali-kali lipat target yang dibebankan kepada kami, dan kami tidak ada alasan untuk tidak bisa, dan tidak ada alasan untuk kekurangan SDM dan sebagainya. Itulah yang menjadi landasan atau dasar latar belakang kenapa saya mulai berpikir untuk berkolaborasi. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Bahwa target 65.000 bidang dengan SDM yang terbatas jelas tidak bisa diselesaikan sendiri. Kemudian juga keterkaitan dengan aparat pemerintahan desa sangat tinggi sekali dalam pensuksesan program PTSL. Akhirnya kami sampaikan kepada Bapak Bupati pada saat saya datang di Kabupaten Kuningan tanggal 4 Desember, ternyata Kabupaten Kuningan adalah ranking 23 dari 27 satker dengan capaian hanya 20%. Saya sampaikan kepada Pak Bupati, apabila target 65.000 yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Kuningan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Kuningan, yang rugi adalah masyarakat Kuningan, bukan kami dari BPN. Paling juga saya dinilai tidak dapat bekerja. Tetapi APBN yang tidak terserap, yang rugi adalah masyarakat Kuningan. Dengan sambutan yang antusias dari Pak Bupati, akhirnya Pak Bupati memanggil seluruh kepala desa dan lurah yang menjadi penetapan lokasi di 70 desa dan lurah di kantor di Kabupaten Kuningan. Izin share screen. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan melakukan kolaborasi dengan tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi kami melakukan kolaborasi juga dengan Komando Distrik Militer 0615 Kuningan. Kenapa kami kolaborasi juga dengan TNI? Karena di dalam regulasi yang kami punya bahwa PTSL ini bisa dilaksanakan selain oleh aparat kantor pertanahan di kabupaten kota dengan menggunakan Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian juga Karang Taruna dan sebagainya dalam melakukan pengumpulan data yuris. Selanjutnya pengumpulan data fisik pun bisa dilakukan oleh pihak surveyor berlisensi, artinya pihak petugas ukur swasta yang sudah melakukan sudah diberikan lisensi oleh Kementerian ATR BPN. Tetapi untuk pengumpulan data fisik kami melakukan dengan swakelola tanpa bantuan dari surveyor berlisensi dari pihak ketiga atau KJSKB. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan saya sampaikan bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dengan pemerintah daerah dan dengan Kodim. Kolaborasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dengan pemerintah daerah, pada saat awal saya datang ke Kuningan, target atau realisasi SHT itu baru 17.000. Ini sekitar 20% dari 65.000. Kemudian dengan penyampaian saya ke Pak Bupati bahwa targetnya sangat minim dan kami berada di urutan ke-23 dari 27. Maaf, ini ya ke mute. Ya. Dari 27 satker, kemudian Pak Bupati memanggil seluruh kepala desa dan camat pada saat itu untuk diberikan arahan, dan kebetulan juga Pak Kakanwil juga berkenan untuk hadir di Kuningan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di lapangan, baik itu desa maupun camat, bahwa target 65.000 ini harus dicapai dengan
sukses. Walaupun pada saat ini kenyataannya memang belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya belum tercapai 100%. Tapi upaya itu sudah kami lakukan dengan Pak Bupati mengeluarkan peraturan Bupati yang untuk membackup pungutan di masyarakat, karena berdasarkan kesepakatan 3 menteri bahwa PTSL ini biaya persiapannya dapat dibiayai oleh APBD atau dapat dipungut dari masyarakat melalui peraturan Bupati. Bahkan Pak Bupati Kuningan membebaskan BPHTB atau biaya perolehan hak tanah dan bangunan Rp0 untuk peserta program strategis nasional. Bisa kita lihat di dalam pasal 7 bahwa besaran PTSL yang dipungut sesuai kesepakatan 3 menteri, SKB 3 menteri itu 150.000, kemudian juga untuk program PTSL dibebaskan dari biaya BPHTB, ya, biaya BPHTB. Ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Selain itu juga Bapak Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD. Di situ terbentuk tim monitoring dengan diketuai oleh Pak Sekda, kemudian wakil ketuanya Kepala Dinas Perumahan, kemudian Kepala Kantor, dan Sekretaris Kepala Bidang Pertanahan. Anggotanya ada asisten pemerintahan, Kepala Badan BPKAD, kemudian Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan seterusnya. Jadi kolaborasi tim monitoring ini antara pemerintah daerah dengan kantor pertanahan. Inilah kegiatan-kegiatan tim monitoring pemerintah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang berkolaborasi dengan BPN langsung ke kantor-kantor desa, atau ada di beberapa desa, beberapa kecamatan yang dikumpulkan di camat. Dan selanjutnya saya sampaikan juga kolaborasi kantor pertanahan dengan Kabupaten Kuningan dengan Kodim 0615. Bermula dari kekurangan tenaga di kantor pertanahan, akhirnya kami memohon bantuan kepada Kodim untuk menurunkan Babinsa dalam pengumpulan data yuridis. Karena Babinsa ini setiap desa ada, sehingga mereka selain melaksanakan tusinya sebagai Babinsa, juga dapat membantu teman-teman kantor pertanahan yang berada di lapangan dalam pengumpulan data yuridis. Yang saya dapat dari pelibatan Babinsa ini adalah kepercayaan masyarakat, efek psikis yang ditimbulkan dari pelibatan Babinsa ini dalam pengumpulan data yuridis. Masyarakat sangat antusias, kemudian juga sangat mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, karena memang sehari-hari Babinsa ini di lapangan. Ini adalah kegiatan saat kami melakukan pembekalan kepada Babinsa sebelum turun ke lapangan, kemudian juga pelantikan atau pengambilan sumpah pada saat Babinsa akan melakukan tugasnya sebagai pengumpul data yuridis, karena mereka pun sama perlakuannya dengan pegawai kantor pertanahan, mempunyai aspek hukum dalam pelaksanaan pekerjaannya. Mereka akan menandatangan pengumpulan data yuridis yang dituangkan dalam risalah data yuridis. Kemudian Babinsa ini kami tetapkan sebagai panitia adjudikasi, dan ini adalah momen pada saat pengangkatan sumpah panitia adjudikasi. Apa tugasnya dari Babinsa ini? Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 6 tahun 2018, ada 8 tugas dari Satgas Yuridis. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh Satgas Yuridis. Tapi khusus untuk Babinsa, mereka dibebankan 3 tugas saja, yaitu melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan penguasaan bidang tanah, kemudian memeriksa riwayat tanah, dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima, membuat daftar bidang-bidang tanah yang diadjudikasi.
Selebihnya yang 5 tugas yang berwarna hitam ini, D, E, F sampai H ini adalah dilakukan oleh Satgas Yuridis yang dari Kementerian ATR BPN atau dari Kantor Pertanahan, yaitu membuat laporan pelaksanaan, menyiapkan pengumuman, menginventarisasi sanggahan, menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat, menginput kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ke dalam aplikasi komputerisasi Kantor Pertanahan. Jadi dari 8 ini memang kita bagi tugasnya sehingga mereka efektif. Kadang-kadang petugas kami berkantor di kantor desa atau di kantor Koramil, kadang-kadang teman-teman Babinsa juga berkantor di kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Jadi fleksibel, kapanpun mereka bisa bekerja sama dalam satu tim, karena tim yuridis ini ada 3 orang, 1 orang dari Kantor Pertanahan, 1 orang Babinsa, dan 1 orang dari pemerintah desa. Sudah kita dapatkan hasilnya bahwa selama 3 bulan realisasi sertifikasi ini naik 3 kali lipat. Jadi sudah 37.000. Nah, ini mudah-mudahan di akhir Desember ini akan kembali meningkat, dan kami targetkan sampai di 80%. Itu target realistis kami, karena kami baru bergerak secara masif itu di bulan pelantikan Babinsa itu tanggal 5 Oktober, pas HUT TNI. Ya. Nah, ini timeline yang sudah direncanakan untuk tahun 2002, kami pun akan melakukan kolaborasi lagi dengan pemerintah daerah dan Kodim. Inilah rencana sosialisasi kami yang sudah disusun dan tinggal menunggu waktu mengenai penyuluhan. Pada saat penyuluhan kami pun berkolaborasi dengan kejaksaan dan kepolisian, maka setiap penyuluhan akan didampingi oleh 2 aparat penegak hukum, sehingga betul-betul program strategis nasional ini sesuai dengan ketentuan yang ada, dan masyarakat antusias serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Kementerian ATR BPN, akan lebih meningkat. Ini bentuk sosialisasi dengan bahasa yang sederhana, dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Hayu pasang tanda batas kudu tohaga, sangkan akur jeung tatangga, batas tanah mernah hirup tumaninah. Nah, untuk pembiayaan kami lakukan dengan sosialisasi juga dengan spanduk, melikupat kamalibu nyeun sertifikat cukup 150.000, bayar ke desa atau kelurahan. Nah, ini rencananya nanti pada saat pengangkatan sumpah dan pengangkatan sumpah panitia adjudikasi akan dilakukan di aula Kodim karena jumlahnya sangat banyak. Kenapa kami juga mengundang dari pemerintah daerah atau melibatkan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah? Ada beberapa hal di tingkat pemerintahan desa yang kami tidak bisa intervensi kepada teman-teman di pemerintahan desa apabila terjadi kendala atau hal-hal yang di lapangan yang menghambat dari program strategis nasional ini. Dan kata kunci dari ASN yang berakhlak ini adalah ujung-ujungnya di kolaborasi, dan kami telah laksanakan upaya ikhtiar itu, dan mudah-mudahan hasilnya juga dapat bisa kita lihat tadi dengan progres yang sangat signifikan. Apabila dimulai dari bulan Januari, kemungkinan progres ini akan sesuai dengan harapan 100% tuntas. Terima kasih, itu saja paparan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada moderator. Selanjutnya juga kami siap untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kakanta, Pak Surahman. Kuningan ini luar biasa, terobosannya, inovasinya dengan menggandeng Babinsa, kecamatan, desa, dan 3 bulan 3 kali lipat ya Pak. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati bahwa memang PTSL ini ketika kita sukseskan tidak hanya akan meningkatkan ekonomi, pajak maupun PBB pun akan meningkat. Artinya semua elemen yang ada dalam unsur pemerintahan wajib membantu untuk percepatan PTSL ini. Nah, untuk selanjutnya
apakah narasumber kedua yang terhormat Bapak Dalu, Pak Kakanwil sudah siap atau sudah hadir untuk memberikan paparannya? Mohon izin. Sebentar Pak Moderator. Oh, siap. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Kakanwil, jadi nanti di Optimis kali ini ada session nanti juga door prize yang akan dipandu oleh Ibu Novi dan Ibu Aya, ya, tim kreatif dari Biro Pemodda. Jadi stay tune terus di Optimis sampai akhir, karena ada beberapa hadiah atau giveaway yang akan diberikan, dan tentu ini juga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kerjasama dengan BPN, sekaligus juga kerjasama dengan Bapenda Jawa Barat. Nah, karena memang kami juga mempunyai kewajiban membina bagaimana kaitannya dengan optimalisasi pendapatan dari khususnya sektor pajak ini yang tadi diungkapkan oleh Pak Surahman gitu ya. Dan mungkin di Kabupaten. Silakan. Izin Pak Ajis bisa menambahkan ya, tadi ada yang ya, lewat. Silakan Pak, silakan. Jadi gini Pak Ajis beserta rekan-rekan semua dari pemerintah daerah, bahwa PTSL ini adalah kesempatan pemerintah daerah, ya, kesempatan pemerintah daerah tanpa biaya APBD dan sebagainya yang sudah biaya APBN. Nanti pemerintah daerah, para kepala desa mempunyai peta yang lengkap. Karena PTSL ini namanya juga pendaftaran tanah sistematis lengkap, seluruh bidang tanah di dalam desa yang ditetapkan oleh kepala kantor lokasinya itu wajib diukur, artinya wajib terpetakan. Nah, selanjutnya setelah terpetakan, nanti apakah sertifikat atau tidak itu adalah menjadi hak dari masyarakat, tapi kita menghimbau kepada masyarakat untuk disertifikatkan. Selanjutnya juga, pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan berbasis bidang. Perencanaan ini nanti bisa untuk penentuan NJOP, karena di kantor masing-masing kantor pertanahan itu punya ZNT namanya, zona nilai tanah, Pak Ajis dan Bapak Ibu sekalian. Jadi zona nilai tanah ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah melalui PKS atau perjanjian kerjasama. Kami siapkan datanya, kemudian pendetailannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah, karena kami masih berbasis zona. Zona ini untuk penentuan nilai tanah PNBP. Artinya ada kewajiban dalam PNBP. Nah, apabila zona ini sudah ditetapkan dan sudah diupdate tiap tahun oleh BPN, itu pasti sudah diupdate, Pak. Jadi teman-teman dari Pemda bisa memanfaatkan, tinggal pendetailannya, dan sudah kami lakukan pada saat di Bengkulu dengan pemerintah daerah itu biayanya hanya sekitar 16.000 per hektar. Jadi kalau misalnya dalam satu kecamatan itu bisa sampai hanya habis sekitar 100 juta. Nah, pendetailan ini bisa melalui sampai ke skala 1:2.500 karena kami menyiapkan petanya 1:10.000. Kemudian juga untuk teman-teman di Bapeda juga bisa manfaatkan untuk perencanaan berbasis bidang, terutama dalam hal pengadaan tanah dan sebagainya. Itu tambahan dari kami, Pak Jis. Silahkan, terima kasih. Terima kasih Pak Surahman, luar biasa ini Bapak Ibu, pengalaman di Bengkulu dibawa ke Jawa Barat dan langsung ngabret dalam 3 bulan. Setuju Pak? Jadi memang PTSL ini tidak hanya untuk kaitannya dengan PBB maupun juga kaitan ekonomi. Ada satu lagi mungkin Pak, itu sosialisasi bagaimana kita mempersempit gerak mafia tanah juga Pak, gitu ya, yang sekarang sedang rame. Jadi dengan sertifikasi tentu nanti arahnya akan jelas, statusnya akan jelas. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu narasumber yang kedua, di sini juga telah hadir, alhamdulillah Pak Kakanwil telah hadir narasumber kedua, dan insya Allah Bapak sudah siap Pak memberikan paparannya bagaimana nanti strategi. Nah, Kanwil Jawa Barat berkolaborasi tentu dengan semua pihak, maupun juga di sini telah hadir para camat dan juga unsur elemen Pak di daerah. Kami persilahkan, mohon izin Pak Kakanwil, namun sebelumnya mohon izin dari operator mungkin ditampilkan dulu CV-nya Pak beliau. Nama Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI, lahir di Klaten 23 Oktober 1967, riwayat pendidikannya menempuh di UGM dan juga di Jenderal Sudirman, Sarjana Sospo. Pengalaman bekerjanya yaitu dari 2000, wah ini banyak sekali ya Pak ya, 2003, 2006, saya dari 2011 saja pernah menjadi Kabag Perlengkapan di Biro Umum TU Pimpinan, 2017 pernah jadi Kepala Kantor Pertanahan, pernah bekerja di
Kepala Kanwil BPN NTB. Wah, ini yang Mandalika 2018, mungkin nanti bisa dijelaskan juga, luar biasa. 2019 Kepala Biro Organisasi Kepegawaian, dan 2021 Kepala Kantor BPN Jawa Barat. Nah, bagaimana strategi beliau dalam rangka percepatan PTSL ini supaya Jawa Barat menjadi peringkat yang juara? Kita simak, stay tune terus di Optimis, dan silahkan yang terhormat Bapak Kakanwil Pertanahan Jawa Barat Pak Dalu untuk memaparkan maupun juga presentasinya. Kami persilahkan Pak, monggo. Ya, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Pak sekalian yang hadir pada FitCon hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita diberikan kesempatan untuk selalu menunaikan tugas kita dalam kondisi kita yang sehat. Ini hadir Bapak Biro, kemudian seluruh jajarannya dan para camat, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa share pengetahuan, dan mudah-mudahan ini bisa kita pakai untuk kita melaksanakan tugas-tugas. Saya akan share terkait dengan tugas-tugas hari ini, itu berkaitan dengan strategi percepatan program PTSL yang ada di Jawa Barat. Ibu dan Pak sekalian, rekan-rekan, saya akan awali dulu bagaimana kita sebenarnya di dalam mengelola pertanahan ini, itu berbasis pada bagaimana kita mengelola reforma agraria begitu. Nah, ini di seluruh kantah, di seluruh kabupaten gitu ya. Bahkan di provinsi sudah disusun, dibentuk gugus tugas reforma agraria. Namun ini sekilas pandang untuk kita memahami bersama. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai reforma agraria, ada dua hal. Paling tidak ada dua hal yang akan kita upayakan. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penataan aset. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penataan akses. Saya yakin kegiatan ini pasti berhubungan erat dengan tugas-tugas pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, apa yang kami kerjakan saat ini lebih pada penataan aset. Ya. Di situ ada redistribusi tanah dan legalisasi aset. Nah, PTSL itu ada di mana? PTSL itu ada di legalisasi aset. Ya, sedangkan redistribusi tanah itu berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, gitu ya. Tanah-tanah bekas HGU, saya yakin Bapak Ibu sekalian paham tentang ini. Banyak tanah-tanah HGU yang sudah habis haknya, gitu ya. Kemudian tanah-tanah yang skala luas juga tidak dimanfaatkan oleh pemilik tanah, akhirnya kami menyebutnya sebagai tanah telantar, kira-kira begitu. Nah, objek-objek semacam ini akan dilakukan redistribusi tanah. Jadi masyarakat akan mendapatkan tanah dari bagian tanah-tanah itu. Termasuk di dalamnya adalah instansi pemerintah. Ya. Nah, saya masuk ke legalisasi aset yang khususnya berkaitan dengan PTSL. Belum masuk? Belum. Next slide. Sudah muncul. Sudah kan? Sudah. Yang next slide Pak, slide ketiga Pak. Ini? Slide-nya ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Oke. PTSL ya. PTSL ini Slide-nya di ini mungkin Pak, mau ditampilkan seluruh, Mangga. sudah kan? Ya. Sudah Pak, jelas Pak, silakan. Nah, berkaitan dengan PTSL itu salah satu aktivitas yang kita turunkan dari program kita yang namanya legalisasi aset. Nah, sisi kanannya itu berkaitan dengan penataan akses. Kami kemarin diajak oleh Biro Ekonomi untuk bagaimana mendorong petani milenial, kira-kira begitu.
di penataan akses itu berkaitan dengan peningkatan ekonomi, peningkatan usaha, ya, yang berkaitan dengan bagaimana mendayagunakan tanah-tanah itu. Ini lebih banyak program penataan akses itu ada di Kementerian Ekonomi, pemerintah daerah, dan seterusnya. Nah, dalam rangka ini, Bu dan Pak sekalian, nanti PTSL kami lebih detailkan di bawah. Nah, tapi skema makronya seperti ini. Semuanya ini, Bu dan Pak sekalian, tidak akan berjalan dengan baik apabila stakeholders, ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota, Forkopimda, BUMN, dan seterusnya sampai pada level desa, Pak Camat, gitu ya, itu kalau tidak bekerja bersama-sama dengan kita, nampaknya program reforma agraria ini akan mengalami sumbatan-sumbatan di sana sini, gitu ya. Nanti kami tunjukkan terkait dengan ini. Nah, terkait dengan ini, Bu dan Pak sekalian, kami mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di semuanya agar program-program reforma agraria ini bisa terselenggara dengan baik. Nah, ada satu hal, Pak, di sini di bawah ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa konflik pertanahan dan agraria. Ini saya munculkan berkaitan dengan, saya pikir rekan-rekan semuanya paham sekali, ya, banyak aset yang katakanlah aset pemerintah daerah, ya, baik provinsi, kabupaten, miliknya perusahaan, ya, tanah-tanah HGU, banyak mengalami konflik. Nah, ini proses penyelesaian konflik ini juga bagian dari ranahnya bagaimana kita mengoptimalkan tugas-tugas reforma agraria. Ini secara ringkas seperti itu. Bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas di ranah kita mengelola tanah dan agraria. Nah, secara ringkas, kalau saya harus sampaikan berkaitan profil Jawa Barat, luas wilayah Jawa Barat itu ada 3.500.000 hektar, 500.000 hektar, gitu ya. Ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa agar kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat harus meningkat. Nah, jumlah bidangnya ada 22,42 juta. Nah, saat ini, Bu dan Pak sekalian, kami baru bisa mendaftarkan tanah-tanah itu sebesar 50%. Ini masih tugas besar, tugas panjang kita harus kita laksanakan sedemikian rupa. Nah, kemudian jumlah desanya ada 5.925. Yang lengkap, nanti lengkap itu apa? Nanti kami jelaskan. Baru 425, jadi masih jauh sekali, gitu ya. Nanti ini kita coba lihat. Nah, sekarang akan masuk ke PTSL. Tadi Pak Rahman juga sudah ya. PTSL itu apa sih? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya. Di situ saya cuplik saja langsung. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak, ya, yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satuan wilayah kelurahan desa. Atau di daerah lain mungkin ada nama lain, ya, yang setingkat. Dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap. Jadi objeknya adalah, satuan wilayahnya adalah desa atau kelurahan. Tadi Pak Rahman saya sampaikan, seluruh bidang tanah harus kita daftarkan. Pendaftaran ini pengertiannya harus kita petakan, ya. Kita identifikasi. Bahasa lainnya mungkin disensus semuanya, seluruh bidang tanah yang ada di desa kelurahan itu. Nah, kemudian ada di situ kalimat termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran yang sudah didaftar. Itu apa? Pengertiannya adalah pendaftaran tanah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita ketahui dalam satu wilayah desa kelurahan pasti sudah ada sertifikat, misalnya begitu. Nah, sertifikat-sertifikat yang sudah ada di dalam satuan wilayah desa atau kelurahan itu akan kita
himpun dan kita letakkan dalam posisi secara keseluruhan dalam satu hamparan desa kelurahan. Kita ketahui, Bu dan Pak sekalian, sertifikat-sertifikat itu lahir di tahun 70-an, tahun 60-an, gitu ya. Nah, itu harus kita identifikasi dulu. Sehingga ketika sertifikat-sertifikat lama yang saat itu tidak ada petanya, nanti kita lihat di data kami, kita letakkan wilayahnya atau bidang tanahnya di mana. Sehingga kita juga akan menghimpun, memperbaiki data yang sudah ada. Nah, sehingga data yang sudah ada, kemudian ditambah dengan bidang-bidang lain yang belum terdaftar, itu akan membangun sebuah desa lengkap. Ya, akan Mohon izin Pak, paparannya belum bergeser Pak, izin. Ya. Paparan Pak Kakanwil belum bergeser Pak, masih yang halaman 1 Pak, mohon izin. Yang share dari BPN Pak, dari mohon izin belum. Gimana? Paparannya punya Pak Kakanwil izin belum bergeser, belum berubah Pak, masih yang halaman 1 terus Pak, belum bergeser ke slide berikutnya. Nanti mungkin izin bisa dibantu dari staf Bapak Pak, atau kami yang share atau gimana Pak, izin. Saya sendiri saja ya. Siapa? Silakan. Udah. Sedang loading Pak. Nah, sudah Pak, sekarang sudah berubah Pak. Mangga Pak, dilanjut. Oke. Lanjut. Sebentar, ini juga ada trouble ini. Udah ya? Aduh, tadi saya sudah. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Jadi saya ulangi tadi bagaimana kita memahami pendaftaran tanah sistematis lengkap gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi output PTSL itu adalah desa lengkap. Seluruh bidang tanah kita petakan gitu ya. Bidang-bidang tanah yang sudah didaftar akan kita petakan kembali ya, untuk menghimpun data-data secara keseluruhan. Apa tujuannya, Ibu dan Pak sekalian? Pasti kita akan meminimalkan jumlah sengketa perkara pertanahan. Banyak sekali perkara sengketa pertanahan ini akibat dari tanah-tanah itu belum terdaftar, gitu ya. Akibat dari bidang-bidang tanah yang dijual belikan secara di bawah tangan, gitu ya. Akhirnya muncullah sengketa perkara. Gitu. Akibat dari tumpang tindih dari sebuah bidang tanah karena memang belum terdaftar, satunya megang kirik, satunya megang sertifikat dan seterusnya. Kemudian memetakan bidang yang belum dipetakan dari bidang yang telah terdaftar dan bersertifikat tadi sudah sampaikan. Kita membangun peta kadastral dalam satu hamparan bidang, ya, skala besar 1:1000. Mengatasi permasalahan batas administrasi desa, ya pasti akan seperti itu. Kalau ketika desa itu kita petakan, pasti kita akan batas-batasnya akan jelas. Kemudian mendukung program strategi nasional, apakah itu untuk pengadaan kepentingan umum, tata ruang, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya penerimaan pajak. Dari beberapa sampel yang sudah saya lihat, ya Ibu dan Pak sekalian, seluruh bidang tanah yang ada di wilayah desa kelurahan itu yang diberikan NOP, nomor objek pajak, tidak sampai pada 50%. Nah ini menyebabkan pajak juga belum optimal gitu ya. Jadi kalau ini semua kita data semuanya, NIB kami serahkan kepada pemerintah daerah, ya itu akan meningkatkan pajak PBB. Kemudian kalau nanti seluruh bidang tanah itu akan bersertifikat, pasti peralihan itu akan juga formal.
Dan ini menjadi objek dari apa ya? Karena peralihan itu harus ada aktanya, gitu ya. Rekan-rekan para camat, gitu ya, yang menjadi PPAT itu menjadi bagian dari objek akte tanah itu, ya. Pasti PPATB akan meningkat ketika peralihan-peralihan itu dilaksanakan secara formal. Tapi kalau tanah-tanah itu tidak terdaftar, ya masih ada girik, ada surat-surat yang lain yang belum sertifikat, peralihan-peralihan itu pasti di pelapangan, belum diformalkan. Nah, ini menyebabkan ekonomi di wilayah itu, pembangunan di wilayah itu akan mengalami hambatan. Nah, secara umum pemahaman mengenai PTSL seperti itu. Nah, Ibu dan Pak sekalian, saya ingin masuk pada persoalan ini. Rasanya kami melihat gitu ya, kalau pemahaman ini harus kita dorong kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, ya, baik tingkat 1, tingkat 2, gitu ya, sampai pada desa, kelurahan, gitu ya. Ini barangkali dengan memanfaatkan berbagai mass media, ya, Babinsa, Babin Kamtibmas, mahasiswa, Karang Taruna, barangkali PTSL ini akan lebih efektif, ya, akan lebih efektif. Nah, ketika di dalam saluran-saluran itu mampet ada sumbatan-sumbatan, ketika pemahaman kita dari seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat ini mampu mendorong mengurangi saluran-saluran yang mampet itu, saya yakin PTSL ke depan di Jawa Barat itu akan lebih baik lagi. Karena apa? Yang kita rasakan pemahaman ini belum clear, gitu ya, sehingga muncul persoalan-persoalan di lapangan. Gitu. Nah, kami mungkin ya dari kami juga, dari BPN juga mensosialisasikan, memberikan pemahaman juga belum clear, kemudian sudah turun ke lapangan, akhirnya pengumpulan data yang terkait dengan apakah fisik maupun yuridis itu menjadi hambatan. Tadi Pak Rahman sudah sampaikan bahwa keterlibatan apakah itu Karang Taruna, apakah mahasiswa, Babinsa itu kita dorong, kita libatkan, itu akan menjadi kekuatan yang besar bagi Jawa Barat untuk penyelesaian program PTSL ini. Ini keputusan bersama, ini saya sampaikan ada anggaran yang belum disiapkan di dalam konteks PTSL ini sebesar 150.000 itu untuk persiapan. Memang masyarakat harus menyediakan patok, menyediakan materai begitu ya. Kemudian menyediakan ya rapat-rapat dan seterusnya itu biaya-biaya itu. Tapi toh ini juga bagian dari keputusan bersama dari 3 menteri. Nah, saya ingin sampaikan begini Pak, ya ini terkait dengan PTSL yang ada di Jawa Barat pada hari ini. Rekan-rekan semuanya, saya mengacu yang sini saja deh. Jadi program pensertifikatan tanah, legalisasi aset tanah itu banyak sekali. Tapi kita fokus di PTSL. Pak dan Ibu sekalian, kami itu sebenarnya menyediakan 1.453.884 buah sertifikat. Hari ini kami baru menyelesaikan 895.077 sertifikat. Jadi masih ada 600 ribuan, 500 ribuan, 600 lah. Yang waktunya juga tinggal 15 hari. Ya, karena harus ada pengumumannya 14 hari. Sehingga waktu yang tersisa tinggal 14 hari, Pak. Saya selalu nyampaikan kepada pimpinan di pemerintah daerah 1, 2, Pak Bupati, dan seterusnya. Pak, kalau realisasinya hanya seperti ini, ya saat kami ketemu, saat waktu itu baru 400-an, saya hadir di Jawa Barat bulan Agustus 19 sekalian, waktu itu baru 400-an, sekarang sudah mencapai 900-an. Nah, kalau ini tidak terlaksana dengan baik, dengan optimal, sebenarnya yang rugi itu adalah masyarakat Jawa Barat. Kalau kami sendiri, ya, seperti halnya pegawai negeri yang lain, kinerjanya dianggap kurang bagus, kurang optimal. Gitu. Tapi saya lebih, pikiran saya, Pak, lebih kepada
kenapa sih di Jawa Barat kok dikasih 1,4, kok baru dapat sekian? Kenapa tidak optimal? Kalau kami satu sertifikat itu, Pak dan Ibu sekalian, bagaimana memproses routing itu berkaitan dengan proses-proses yang cukup panjang. Pemahaman masyarakat juga belum utuh, akhirnya disampaikan kepada orang lain, kena biaya-biaya siluman dan seterusnya. Ini menyebabkan apa ya, Pak, biaya tinggi gitu. Belum geser lagi, nge-freeze lagi. Ini 100%. aduh, Iya Pak, mohon izin slide-nya belum bergeser Pak. atau saya dibantu aja deh. Ini kok dari sini kok enggak. Ya, Bu Nunung, izin atau Bu Novi mungkin di-share dari sini Pak, dari operator. Nah, di halaman 8 deh. Siapa? 15 ya. 15. Iya, terus saya masuk ke ini saja, ke bagaimana anak ini. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, coba lihat di SHT PTSL itu. Ya, targetnya itu 1,453. Kita baru dapat 895. Harapan saya di akhir tahun ini sudah dapat 1,2 saja sudah maksimal sekali. Ya. Sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Kalau ini tahun depan Pak, kami akan mendapatkan, coba terusnya Mbak, di slide ke-16. Itu kami akan dapat PTSL SHT-nya 1.089. Berkurang banyak, Pak. Ya, berkurang banyak. Kalau sebelahnya itu PBT-nya, Pak. Jadi kalau kita membaca bahan ini, di situ ada PBT PTSL, ada SHT PTSL. Yang bermanfaat bagi masyarakat itu adalah SHT-nya. Walaupun sudah diukur. Kalau diukur itu 1,451 tahun depan. Ya. Kemudian SHT-nya itu akan kita diberikan 1,89. Jadi turun banyak. Karena mungkin melihat apa yang dilakukan Jawa Barat terkait dengan realisasi yang ada. Ini sudah bulan Desember baru dapat 900-an. Sehingga kalau tahun depan dikasih 1,89 mungkin bisa 100% dengan kondisi. Tapi rasanya kok saya akan lebih optimal gitu ya untuk membangun dengan rekan-rekan semuanya, Pak Camat, Pak Kepala Desa, agar tahun depan bisa lebih dari itu. Kalau memang kita yakin dengan angka itu, barangkali banyak sekali Pak program-program lain gitu ya. Bisa juga kita akan mengambil dari provinsi lain kalau memang kita mampu dalam waktu setengah tahun kita bisa selesai gitu ya. Saya bisa mengupayakan hal semacam ini. Tergantung kita semuanya. Jadi Pak dan Ibu sekalian, PTSL tidak hanya tergantung pada BPN, tetapi PTSL kita hadirkan untuk warga Jawa Barat, untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, gitu ya. Jadi itu hal yang terpenting bagi kita semuanya. Program lainnya juga ada Pak. Kami itu bukan hanya PTSL, tapi Pak Aziz saya pikir paham ya, aset-aset pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, Pertamina, PT KAI, ya, BTN, semuanya ya dalam bahasa guyon saya Pak, semuanya baru sadar ternyata saya punya tanah. Jadi ribuan sertifikat yang ada di dalam instansi pemerintah ya, itu juga sedang giat-giatnya didaftarkan barengan dengan program ini, program PTSL ini. Tapi apapun dan sepanjang itu kita dorong, kita gunakan sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat, saya pikir kita akan lebih efisien, kita akan lebih optimal untuk mengatur semuanya ini. Manajemen kami akan kami dorong untuk meningkatkan kinerja kita semuanya. Ya.
Nah, itu Ibu dan Pak sekalian terkait dengan PTSL, kemudian target-target yang ada dalam tahun ini. Nah, itu manfaat pendaftaran tanah saya pikir tadi sudah saya sampaikan, kemudian berbagai hal. Nah, kami akan perkenalkan kembali kepada, coba deh, itu desa sebelum dan sesudah PTSL, Pak, di halaman 17. Nah, ini, Pak. Jadi kalau sebelum PTSL itu seperti itu, Pak. Ya, masih cemplang-cemplong, kemudian masih peta bidangnya belum rapi, masih ada yang tumpang tindih dan seterusnya. Tapi setelah dilaksanakan kegiatan PTSL, peta bidangnya akan rapi. Nah, ini semuanya nanti akan kami persembahkan kepada pemerintah daerah, kepada desa untuk melihat peta saya, peta desa saya yang menjadi wilayah kerja saya seperti ini, gitu ya. Coba teruskan, kemudian di halaman 18 itu juga ada, ya, itu bagian dari peta lengkap, peta desa lengkap, gitu ya, yang ada di Kerawang dan Kuningan itu. Saya kasih contoh itu. Jadi seluruh bidang tanah memang akan kita daftar. Nah, itu yang agak padat itu pasti perumahan-perumahan yang di, sedangkan yang lain adalah fungsi-fungsi dari penggunaan tanah untuk sawah dan seterusnya. Strateginya adalah ya tadi, Pak, ayo kita bareng-bareng. Ya, saya dorong kepada Ibu dan Pak sekalian yang hadir pada forum ini, ayo kita bareng-bareng. Itu adalah pekerjaan kita bersama. Ya, bukan hanya BPN, karena kami tidak megang masyarakat, Pak. Yang megang masyarakat adalah Ibu dan Pak sekalian. Ya, yang mengkoordinir masyarakat. Kami datang dengan teknologi, dengan pikiran-pikiran agar seluruh bidang tanah ini akan kita daftarkan. Nah, tahun depan, Pak, kami juga ada PTSL partisipasi masyarakat, ya. Jadi itu di situ ada partisipatoris, gimana melibatkan masyarakat dengan dibentuknya puldatan, ya. Jadi di masyarakat nanti kita bentuk puldatan. Kemudian kita juga ingin memanfaatkan, tidak membedakan, berikan kesempatan kepada persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena ini bagian dari Bank Dunia, Pak. Nah, ini juga saya sampaikan, Pak, kita itu diberikan target semacam ini, sebenarnya uangnya juga uang yang sebagian juga pinjaman, gitu ya. Kalau tidak kita manfaatkan, negara kita akan mengalami kerugian. Kemudian inklusif, ya, yang berasal dari kalangan termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang akan kita libatkan, gitu ya. Pemberdayaan masyarakat, diberikan pelatihan dan seterusnya. Nah, ini bagian dari terpenting bagaimana PTSL partisipasi masyarakat ini akan kita dorong, gitu. PTSL partisipasi masyarakat itu ada di 6 kabupaten, ya, ada 525.000, cukup besar juga, ya. Jadi ini bagian dari PTSL kita. Nah, pengumpulan data yuridisnya, puldatannya, ya nanti kita akan teman-teman di daerah akan mengumpulkan tugas ini, ya, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, ya, kemudian mengubah ke dalam bentuk digital, membantu menunjukkan batas. Ini yang penting sekali, Bu dan Pak sekalian. Bagaimana ya kalau kita bareng-bareng seluruh warga Jawa Barat itu pada suatu hari itu masang patoknya bareng-bareng, gitu ya. Itu menjadi gerakan masyarakat, tanah-tanah lokasi PTSL itu kita gerakkan bersama, tanda batasnya sudah terpasang di satu hari itu, ya, mungkin dipimpin oleh Pak Gubernur, gitu ya, misalnya, gitu ya, pemasakan patok bersama. Kemudian tim teknis juru ukur kami akan datang, tinggal mengukur, gitu. Kalau sudah patok-patoknya sudah ada. Nah, ini juga bagian terpenting dari kalau kita mengukur patok-patoknya belum ada, saya pikir ini juga jadi masalah. Sehingga batas-batas antar bidang tanah itu harus kita pastikan, gitu. Sehingga kalau gerakan ini bisa kita dorong, Pak Camat bisa membantu kami untuk mengerahkan seluruh warga yang masuk dalam PTSL, kemudian kita masang patok bersama-sama, mengumpulkan berkas bersama-sama, itu akan semakin menggairahkan bagaimana PTSL ini bisa kita dorong.
Mungkin di situ ada, kalau contoh ya Pak ya, contoh pemanfaatan data pertanahan dalam tugas dan fungsi. Di situ ada sebaran UMKM, dan ini penting sekali ya, kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa melihat, oh ternyata di desa saya sebaran UKM-nya seperti itu gitu ya, pemanfaatan ekonomi gitu ya, dan yang non ekonomi itu juga bagian terpenting bagi kita semuanya. Kemudian sebaran penerima bantuan sosial itu juga bisa kita petakan di dalam hal semacam ini. Ini akan membantu sekali bagi teman-teman di pemerintah daerah untuk melihat sebaran bansos misalkan, sebaran orang-orang yang sudah divaksin misalkan. Itu sangat bisa sekali gitu ya. Apalagi peta penguasaan tanah pertanian gitu ya. Ini bagian dari terpenting dari LP2B gitu ya. Nah ini begitu Pak ya, kalau kita sudah bisa melaksanakan peta lengkap, akan sangat bermanfaat bagi berbagai kegiatan untuk keamanan gitu ya, untuk keamanan angka merata gitu. Karena seluruh bidang tanah akan bisa kita identifikasi ya, miliknya siapa, yang menghuni siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini hal semacam ini Bunda Pak sekalian akan kita dorong, mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lebih membumikan PTSL ini ke pikiran kita bareng-bareng, dan mudah-mudahan Pak Camat dan Ibu Camat ini bisa kita desain sedemikian rupa, dan saya akan mencoba untuk melihat ya bagaimana prestasi per wilayah kecamatan gitu ya. Nanti akan kami evaluasi wilayah per kecamatan, dan pasti pikiran kami sementara ini adalah berkaitan dengan kecamatan lengkap. Jadi kalau masing-masing desa itu sudah lengkap, itu akan menyatu dalam satu kecamatan lengkap. Nah, Pak Camat dan Ibu Camat, bagaimana kita mendorong agar seluruh bidang tanah yang ada di kecamatan itu terdaftar? Nah, ini mungkin akan kami lakukan evaluasi, akan kami lakukan terkait dengan kecamatan lengkap ini, dan pada hari ulang tahun BPN nanti di September akan kami berikan apresiasi kepada para camat dan Ibu Camat nanti. Nah ini penting sekali agar kita sama-sama merasakan bahwa pendaftaran tanah ini sekali lagi dalam konteks kelembagaan ini memang menjadi tugas bersama, karena yang punya tanah, yang punya masyarakat itu adalah Ibu sekalian gitu ya. Sehingga bagaimana kolaborasi antar kita itu harus kita bangun. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami sampaikan tadi berkaitan dengan efek ekonomi, dampak ekonomi dari pendaftaran tanah itu sangat-sangat besar sekali. Bayangkan Pak, saat ini kami melihat baru 3% jumlah sertifikat yang berada dalam jalur peralihan hak itu secara formal gitu ya. Tapi bayangkan Pak, yang informal seperti apa. Nah, dengan demikian strategi yang akan kita bangun, ayo kita bareng-bareng bersama-sama ya, dengan seluruh stakeholder ya, nanti Pak Kepala Kantor yang hadir ya, Pak dan Ibu Kepala Kantor, untuk mendorong agar proses-proses ini bisa diselenggarakan dengan baik, kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan televisi, radio, dan seterusnya akan kita upayakan sedemikian rupa. Saya kira itu Pak Aziz, poin-poin yang penting yang kami sampaikan, nanti kita bisa diskusikan untuk menajamkan apa yang kita gagas pada hari ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dalu, ini luar biasa strategi dan paparannya, dan itu sudah cukup jelas Bapak Ibu yang hadirin. Alhamdulillah di sini peserta juga semakin bertambah, total 343, terdiri dari para kepala
kecamatan atau Pak Camat, Kabak Tata Pemerintahan, Pak Kakantah, ya, Kepala Kantor Pertanian dan juga Abdesi, Pak Dalu. Mungkin juga nanti kita juga bisa bertambah melebarkan kepada para pendamping-pendamping desa, karena selain tentu Babinsa yang di terobosan di Kuningan, di desa itu banyak sekali para pendamping, Pak Patriot Desa, CEO Desa, maupun juga para penyuluh desa yang memang nanti bisa dioptimalkan. Dan tentunya kolaborasi ini tidak hanya dari unsur pemerintah, Pak, ke depan, mudah-mudahan terobosan juga dilakukan juga oleh dari unsur swasta yang memang mempunyai budget atau anggaran terutama di daerahnya untuk mendukung program PTSL ini, sehingga tadi disebutkan tidak hanya PTSL, ternyata Bapak Ibu di sini juga aset-aset pemerintah, aset-aset BUMN, kereta api, termasuk juga mungkin aset-aset perusahaan yang selama ini ditargetkan oleh BPN Jabar ini, supaya ada sosialisasi atau percepatan kaitannya dengan sertifikasi ini. Tentu apresiasi bagi para kepala kewilayahan, para camat yang nanti akan insya Allah di tahun depan Pak Kakanwil juga akan memberikan sebuah apresiasi penghargaan bagi kecamatan-kecamatan yang memang dari target PTSL-nya bisa tercapai, dan tentu ini menjadi sebuah lompatan besar. Baik, untuk membuka pertanyaan, kami berikan 3 penanya dulu di sesi yang pertama. Yang pertama ini sudah mengacung dari Desa Sangkan Urip. Yang pertama, ya. Lalu nanti yang kedua, nanti mohon dibantu Ibu Novi atau Bu Nunung di chat, mungkin barangkali ada penanya. Jadi untuk tertibnya Bapak Ibu bisa juga nanti mengetik di chat. Sekali lagi untuk pertanyaan nanti bisa diketik di chat supaya lebih jelas dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Yang kedua dari mohon izin dari pertanahan tadi sudah mengacung dari mana ya tadi? Ya, sementara dari kantor desa dulu, Pak Sangkan Urip ya tadi. Yang kedua dari Kabid, ini ada Camat Bandung Kulon dari perwakilan kecamatan, ya Camat Bandung Kulon. Yang kedua dari Kecamatan Bandung Kulon, yang ketiga dari Pak Yustin Iskandar. Mangga, yang pertama dari Pak Heri dulu, Desa Sangkan Urip. Kami persilakan operator, mangga dibuka, di unmute. Singkat, padat, jelas Pak nanti pertanyaan. Silakan Pak Heri Juhairi, Desa Sangkan Urip, Kuningan. Kami persilahkan Pak Heri. Suaranya belum keluar Pak, dari desa. Oke, sementara masih dibuka unmute. Yang lanjut ke penanya kedua dari unsur kecamatan, Pak Camat Bandung Kulon, Pak Hadi. Kami persilahkan Pak Camat dari Bandung Kulon, Kota Bandung. Ya. Kemudian Pak Kakan jadi narasumber Pak ya. Terdengar Pak suaranya Pak? Silakan Pak Camat. Terdengar Pak Hos? Terdengar? Terdengar Pak, jelas Pak. Silakan Pak. Jelas Pak, terdengar Pak. Jadi pertanyaan saya tujuan ke Pak BPN ya, bisa ke Pak Kanwil yang ngejawab atau bisa juga ke Pak Kakan ya, dia kepala kantor dari yang Kuningan ya. Ini kaitannya dengan kuota Pak. Jadi kuota PTSL di setiap desa dan kelurahan itu kalau saya perhatikan itu tidak proporsional. Jadi kadang-kadang ada satu desa atau kelurahan itu yang belum terdaftar gitu ya, tanahnya gitu ya, itu banyak sekali, tapi dia hanya diberikan kuota sedikit. Jadi pemberian kuota ya PTSL ke desa kelurahan ini sangat tidak proporsional. Jadi saya di Kecamatan Bandung Kulon kebetulan di perbatasan Pak dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Nah itu masih banyak tanah-tanah yang belum diberikan sertifikat ya atau didaftarkan ya ke BPN. Tapi anehnya di setiap kelurahan yang saya pimpin ini itu tidak proporsional. Ada suatu kelurahan yang banyak sekali belum didaftarkan tanah-tanahnya, tanah-tanah adanya masih banyak, tapi justru diberikan kuota sedikit gitu PTSL-nya. Jadi pertanyaan saya ke Pak BPN, bisa Pak Kanwil ya, Pak Kakanwil atau Pak Kepala BPN Kuningan tadi yang ngejawab. Dasarnya apa Pak pemberian kuota ke setiap desa dan kelurahan ini? Ya, kemudian indikatornya atau kriterianya apa gitu pemberian kuota ini? Itu pertama Pak. Kemudian kedua soal biaya. Ini biaya ini memang mudah gitu disosialisasikan, tapi sulit dilaksanakan Pak.
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil ya, ada SKP 3 Menteri bahwa pendaftaran untuk PTSL ini kan biayanya Rp150.000 ya. Itu tidak termasuk untuk biaya akta gitu ya, dari camat atau dari ya akta dari di PPAT ya, kemudian BPHTB dan PPH. Pertanyaan saya Pak adalah soal pengukuran. Ini di lapangan Pak, suka tidak suka ya tahu tidak tahu, itu sering Pak ada istilahnya biaya tambahan kadang-kadang yang diberikan ya, baik secara langsung oleh kesadaran oleh Pokja di kelurahan sendiri gitu ya, maupun ya ada juga sih mungkin ya yang diminta gitu oleh tim pengukur. Nah itu yang mengukur ini apakah termasuk biaya 150.000 ini? Atau memang harus diberikan biaya tambahan lagi, terutama untuk makan minum mereka gitu ya, ke lapangan gitu ya, yang melaksanakan pengukuran itu. Itu mungkin Pak Kakan dan Pak Kepala PPN Kuningan gitu ya pertanyaan saya, jadi ditujukan ke PPN. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Camat. Yang kedua dari 3 termin ya, tadi dari Desa Sukakerta sudah siap Pak? Oke, masih menunggu dari Pak Justin Iskandar. Ini Kabid apa nih? Mohon izin. Oh, Desa Sukakerta sudah ada, Kecamatan Panumbangan. Silakan Pak, Sukakerta Pak. Ya, perkenalkan Pak, ini dari Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Silakan Pak Kades. Ya. Sehubungan dengan PTSL Pak, di desa kami belum mengajukan dikarenakan Pak, harapan dari BPN katanya kita harus terkena kuota Pak, harus 2.000 bidang. Sementara yang jadi masalah di desa kami lokasinya tidak begitu luas Pak. Terus di desa kami, Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, secara penglihatan tanah-tanah di desa kami secara pribadi sudah banyak yang bersertifikat Pak. Apakah ini menjadi kewajiban bagi desa yang ingin menyelenggarakan PTSL, memohon PTSL harus dengan kuota satu desa 2.000 bidang Pak? Itu saja Pak pertanyaan kami, mudah-mudahan bisa didengar oleh ATR BPN Kabupaten Ciamis, sehingga kami sekarang sedang karena kita sudah punya website Pak, jadi masyarakat bisa daftar lewat website, juga pemberkasan ada yang manual langsung ke desa melalui para Bapak Kepala Dusun. Nah ini mohon Pak, kalau menurut saya jangan sampai 2.000 bidang, ada misalkan 1.000 atau 1.200 atau di bawah itu pun kalau dirasa memang ada keinginan dari satu desa untuk ke arah PTSL, karena kan bahasanya PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Berarti harapan pemerintah tanah yang ada di wilayah Indonesia seluruhnya harus berbasis lengkap itu dengan catatan sudah bersertifikat. Jadi kami mohon bantuan Bapak untuk ke ATR BPN Ciamis supaya kami bisa terakomodir. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari Desa Langkapsari, singkat Pak. Langkapsari. Ya, di-unmute Pak Kades. Pak Sek. Masih di-unmute, mohon dibantu panitia. Oke, silakan ya, Pak. Selamat siang Pak. Siap, Mangga. Ya mau bertanya Pak untuk mengenai biaya yang 150.000 itu, apakah termasuk yang ada bangunannya hanya khusus untuk tanah kosong Pak? Terima kasih Pak. Baik, itu aja Pak Kades dari Langkapsari. Ya, baik Bapak Ibu yang
Pak Jis ke-mute, Pak. Di unmute itu Pak ininya, moderator. Mohon izin, Kak Ahmad juga. Jadi sudah ada 3 penanya dari Bandung Kulon, Surakarta, dan Langkapsari. Mangga untuk para narasumber mungkin bisa menanggapi dari pertanyaannya dari Pak Dalu atau dari Pak Surahman mungkin sebagai benchmark yang terjadi di Kuningan, Pak, sebagai gambaran bagaimana penanya atau pengalaman dari Kuningan ini. Mungkin izin dari Pak Rahman. Pak Surahman, silakan Pak. Ya, Oh, Pak Dalu. Ya, Pak Kakanwil atau ingin menambahkan, mangga Pak. Ya. Mau dijawab, silakan. Highlight. Terima kasih Pak Adi, kemudian dari Desa Sukakerta, kemudian yang terakhir tadi. Ini Pak Kakan dan Bu Kakan yang hadir di forum ini yang pertama tadi terkait dengan kuota yang tidak proporsional ini harus menjadi perhatian betul, ya. Ya. Begini Pak, ya, sebenarnya kalau kita melihat desa itu sudah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, maka hal pertama kali yang sebelum ke lapangan itu dilakukan adalah kita bisa memperkirakan berapa sih jumlah bidang yang ada di desa itu, gitu. Nah, makanya di situ harus ada peta kerja, ya. Dari kami sudah menyarankan agar operasional cobalah dibuat delineasinya, gitu. Pendekatan yang lain melalui daftar DHKP itu, ya. Itu pendekatan itu untuk melihat berapa sih jumlah bidang yang ada di desa itu. Nah, bisa juga komunikasi dengan pemerintah langsung ke desa. Jadi kita tidak bisa memastikan Pak sebelumnya, karena ketika dilakukan pendaftaran pengumpulan data, pasti data itu bisa bertambah. Gitu. Nah, pada intinya seluruh bidang tanah itu akan kita inventarisir. Mana yang bisa kita berikan sertifikat? Itu seharusnya apa yang terjadi di tempatnya Pak Adi tadi tidak terjadi, gitu ya. Karena kita bisa melihat berapa target yang ada di situ, kemudian ketika di tempat lain juga misalnya terdapat kendala juga bisa kita revisi misalkan begitu ya. Nah semacam ini yang harus kita perhatikan. Jadi terima kasih Pak, ini masukan yang sangat besar, yang sangat bagus. Izin Pak Kakanwil izin. Yang menetapkan kuota itu siapa Pak? Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau provinsi? Jadi gini Pak. Menetapkan kuota. Kemudian kriterianya apa gitu? Dasarnya penetapan kuota ya. Gini Pak, itu penetapan lokasi itu dilakukan oleh kepala kantor, gitu ya. Oh, ya. Kantor. Berarti misalnya di desa Bapak nih, di desa A gitu ya, di situ jumlah bidangnya berapa? Perkiraan ini Pak. Oke. Kemudian jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar berapa? Yang sudah ada sertifikatnya itu loh Pak. Jadi diajukan dulu Pak ya oleh dari desa kelurahan Pak ya. Diajukan ya ke kantor pertanahan. Itu bisa diajukan, bisa juga dari pemerintah kantor pertanahan juga sudah melihat data. Nanti silakan Pak akan di sini ya. Baik. Bisa dua arah lah Pak, bisa dua arah. Ya. Pak, satu desa lengkap itu seluruh bidang tanahnya terpetakan, bidang tanah yang belum sertifikat bisa dilekati hak. Lalu kemana-mana tanah-tanah ini Pak, saya mengingatkan Pak, tanah-tanah mana saja yang bisa diberikan sertifikat. Satu, tanahnya masyarakat. Ini masyarakat, tanahnya masyarakat itu menjadi unsur utama nih. Ya. Kemudian tanah-tanahnya pemerintah desa. Ya. Kas desa Pak ya. Desa. Punyanya pemerintah kabupaten, provinsi, instansi pemerintah yang ada di desa itu. Itu ya. Kemudian banyak sekali itu Pak, masjid, langgar, musola, gitu ya. Itu pasti pasum Pak ya. Tanah wakaf itu biasanya tuh. Itu tolong Pak, itu juga segera dirampungkan di situ. Yang tidak boleh itu adalah tanahnya milik
perusahaan-perusahaan lah, badan usaha. Badan Itu tidak ditargetkan. Lainnya silahkan. Oke. Proporsional ini tidak terjadi seharusnya ya. Ini bagus sekali teman-teman sekalian. Tolong target yang ditaruh di dalam dashboard KKP itu diperhatikan betul. Komunikasilah. Kalau pendekatan kadang-kadang kita tuh pendekatannya di HKP Pak, NOP itu loh Pak. Ya. Pas di situ Pak. Nah karena mungkin data itu nggak pas, akhirnya tidak muncul tadi, tidak proporsional tadi Pak. Itu Pak dari saya. Ya. Nah itu barangkali ada yang miss gitu ya Pak Kakan ya, tolong teman-teman sekalian itu diperhatikan betul ketika kita menetapkan lokasi dan naruh target di situ harus ngomong-ngomong lah sama Pak Kepala Desa, Pak Camat gitu. Karena KP-nya itu saya pikir Pak nggak pendekatannya kurang pas, kurang bagus lah. Kita perbaiki semuanya Pak. Nah khusus biaya Pak, berkaitan biaya Pak. Ya. Akses biaya terutama Pak, pengukuran Pak yang sering. Biaya itu hanya untuk patok, untuk materai dan untuk akomodasi di desa itu. Pengukuran sudah ada di Pak Rahman ini, sudah dibiayai. Jadi nggak ada lagi biaya-biaya lain selain itu. Jadi kalau nanti ada orang BPN minta jangan dikasih Pak. Kecuali dikasih Pak ya. Saya sudah tekankan dalam konteks ini, sudah ada anggarannya sendiri. Ya, jadi silakan saja Pak, yang 150 itu dikelola. Kecuali dikasih, kalau minta jangan. Dikelola di desa agar para petugas apakah Karang Taruna yang bantu di desa ikut mengetik dan seterusnya itu gunakan itu. Itu ya, monggo Pak Rahman kalau mau ditambah. Terima kasih Pak Kakanwil, izin menjawab pada beberapa yang tadi ditanyakan. Yang pertama tadi dari Bandung Kulon mungkin hanya melengkapi saja bahwa mengenai kuota. Jadi begini Pak, bahwa data awal itu tadi disampaikan Pak Kanwil dari DHKP, kemudian data di kantor pertanahan itu ada bidang-bidang tanah terdaftar. Nah yang belum terdaftarnya inilah yang menjadi salah satu parameter dalam menentukan kuota. Kemudian kita analisis karena pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, mindset kita bukan mindset prona Pak. Yang namanya PTSL itu satu desa harus terukur semua. Ya harus terukur, kemudian juga nanti dari lokasi desa-desa yang tahun 2017, 2018, 2019, 2020 yang masih tersisa dan sebagainya itu harus disempurnakan, dilengkapi di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Ada di kami istilahnya 3M, tapi bukannya mencuci tangan dan sebagainya, tapi mendekat, merapat, dan menyeluruh. Itulah konsep dari PTSL ini, sehingga mungkin saja tadi Bapak sampaikan satu desa kok dikasih terus, dan kemarin kemudian juga ada desa yang berjauhan dan sebagainya. Seperti tadi Pak Kanwil sampaikan bahwa konsep kecamatan lengkap dan selanjutnya kabupaten lengkap, itu adalah tujuan daripada PTSL, sehingga bertahap kami terus mendekat, merapat kepada desa-desa yang pernah melakukan PTSL. Kemudian mengenai objeknya dan subjeknya Pak tadi sampaikan bahwa yang tidak boleh ikut PTSL hanya badan hukum atau perusahaan dan bidang tanah yang sudah bersertifikat. Misalnya untuk melakukan pemecahan, pemisahan, penggabungan, balik nama dan sebagainya, itu tidak merupakan objek dari PTSL. Tapi khusus untuk pendaftaran pertama kali. Kemudian mengenai biaya, bahwa benar tadi ada 150.000. Itu adalah mutlak untuk di kantor desa dan kelurahan. Jadi tidak ada Rp1 pun yang untuk petugas BPN. Baik itu pengukuran maupun untuk pengumpulan data yuridis. Karena kami sudah dibiayai oleh DIPA. Jadi sekali lagi 150.000 ini adalah biaya persiapan. Di situ termasuk biaya satu buah materai, kemudian dan beberapa petugas yang nanti dibiayai dari situ, misalnya untuk pendamping dalam pengukuran yang tidak kami biayai melalui DIPA. Jadi semuanya kami serahkan kepada panitia di desa dalam pengelolaannya. Kemudian desa
Surakarta tadi sudah sekaligus mengenai kuota dibatasi. Memang kami setiap tahunnya tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil yang tadinya 1.400.000 sekarang jadi 1 juta lebih sedikit. Itu mungkin karena memang realisasi dari tahun ini kurang memuaskan sehingga kami mengalami pengurangan. Itulah yang tadi Pak Kakanwil sampaikan bahwa yang rugi adalah masyarakat Jawa Barat sendiri apabila ini tidak dimanfaatkan, dan terbukti dari tahun berikutnya kita mengalami pengurangan. Mungkin saja di pertengahan tahun nanti pada saat ada perubahan anggaran dari Satker provinsi lain bisa dilimpahkan ke Jawa Barat apabila progresnya sudah sangat menggembirakan. Jadi itu mungkin tambahan dari kami, termasuk tadi yang disampaikan bahwa seluruh bidang tanah yang menjadi objek PTSL itu seperti wakaf, kemudian tanah-tanah kas desa, tanah-tanah pemerintah kabupaten, kemudian BMN, bahkan tanah-tanah yang untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sepanjang itu bukan milik badan hukum dan belum pernah terdaftar itu bisa menjadi objek PTSL. Itu mungkin tambahan dari kami, Pak Kanwil. Izin. Ya, baik Pak Surahman, Pak Dalu, ini menarik sekali. Jadi PTSL ini banyak sekali memang pertanyaan yang masuk ke panitia atau ke moderator di chat. Namun mungkin saya akan coba menyeleksi gitu ya, atau menyebutkan beberapa yang sudah masuk kepada chat, dan termasuk juga mungkin dari perwakilan Abdesi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari Ketua Abdesi atau dari Kepala Bagian Pemerintahan yang memang hadir. Assalamualaikum, Pak. Dari mana, Pak? Mohon izin. Pak, dari Desa Mekarsari, Pak. Oh, Desa Abdesi, Mekarsari. Kecamatan Sukasari, Pak. Oh, Abdesi Sukasari. Silakan, Pak. Singkat, ya, Ketua Pak. Abdesi Kecamatan Sukasari, Pak. Silakan, Pak Ketua Abdesi, singkat, Pak. Ya, gini Pak, saya udah beberapa kali mengajukan PTSL, namun sampai sekarang itu belum ada realisasinya. Apakah PTSL ini khusus setiap desanya apa gimana? Kemarin kan saya ada petunjuk, itu nggak bisa per desa, harus per kecamatan. Saya ajukan per kecamatan, sekecamatan Sukasari, tapi sampai saat ini nggak ada. Jadi yang jadi dampak itu dari tetangga kecamatan sebelah, Pak. Tetangga kecamatan sebelah sudah, sedangkan di Sukasari belum. Jadi mohon, Pak, kami ini istilahnya di desa akhirnya jadi kecemburuan pada warga masyarakat. Sedangkan kami kan kecil-kecil juga kan jabatannya jabatan politik, Pak. Itu sangat rentan sekali gitu. Jadi mohon, Pak, minta diperhatikan gitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Sukasari Kabupaten mana, Pak? Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Pak. Sumedang, oke. Jadi nanti kami catat juga, Pak, dengan Kanwil dan Pak Hesekiel. Di sini ada Kepala Bidang yang di Pertanahan. Baik, yang kedua ini dari yang saya catat Desa Ciburial. Ciburial, ini Desa Ciburial di chatroom. Izin saya bacakan dari Desa Ciburial. Ini mungkin Kota Bandung kalau Ciburial. Ketika PTSL dilaksanakan di wilayah kami, bagaimana model penyelesaian permasalahan tanah sengketa, baik antar sertifikat, PS sertifikat, sertifikat PS AJB, maksudnya PS itu lawan AJB, dan sertifikat versus ahli waris, dan lain-lain. Nah, mungkin ini juga Pak Kanwil, mungkin kaitan dengan teknis. Dan yang ketiga, dari Cicendo, Kecamatan Cicendo, Kasipem ya, Pak Kasipem, Cicendo, Kota Bandung lagi, ada dari Cicendo, menanyakan warga yang akan mengajukan sertifikat, kendalanya ada di persyaratan yuridis. Fisik dikuasai, namun pembelian sudah dilakukan dari tangan ke tangan, dengan bukti tertulis tidak lengkap. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya, apakah bisa dengan penguasaan fisik di bawah 20 tahun, dan sebagai informasi luas yang akan disertifikat hanya sekitar 24 sampai 40 meter. Nah, ini teknis juga dari Cicendo. Ini dari Cicendo sudah hadir, jadi dari Kasipemnya. Begitu ya, Ibu dari Kecamatan Cicendo. Mohon izin saya bacakan pertanyaannya.
Ya, kami persilahkan para narasumber dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita batasi mungkin insya Allah sampai jam 11 di Optimis ini. Nanti izin Pak Ajis, silakan. Pak moderator izin, saya Dodit nih Pak. Oh siap. Ya, ini maaf, saya sudah sampai di acara lain di Kedutaan Saudi, jadi mohon izin saya lepas dari ini Pak Kakanwil, Pak Kantah, Kuningan, saya mohon izin lepas dari kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua, Pak Kakanwil, Pak Kantah, para kabak pemerintahan, para camat, kepala desa, ABSI juga. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, yang kita diskusikan di hari ini menjadi satu kebaikan bagi masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi hatur nuhun, mohon izin, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Dedit, Pak Karo. Salam dari Kota Bandung. Siap Pak, izin. Siap. Terima kasih Pak Karo dan selamat menjalankan tugas Pak. Dan Bapak Ibu, mungkin kita juga nanti selain penanya yang ini, kita fokuskan juga jika ada strategi Pak, yang memang di Optimis ini harapannya ada inovasi, strategi baik dari kecamatan atau desa maupun kabupaten yang bisa dilakukan dengan contoh yang pernah dilakukan oleh Kuningan begitu. Mangga Pak, tadi 3 penanya tadi Pak Kanwil. Pak. Saya duluan Pak Rahman, ini karena berkaitan dengan konflik gitu ya. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan apa ya, tadi sudah mengusulkan dan seterusnya, ini saya pikir ada Sumedang juga, nanti tolong dicatat ya, itu Desa Mekarsari, Kecamatan mana tadi lupa, nanti pasti akan dicatat Pak. Persoalan mungkin di teknis, saya pikir persoalan di teknis, persoalan di lapangan. Pak, terima kasih Pak informasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi sengketa, ini pasti sengketa ini sudah disertifikatkan, lawan ahli waris, lawan surat-surat dan seterusnya. Bu, saya sarankan untuk dimediasi di kantor pertanahan, ya. Kalau ada konflik sengketa seperti ini, tolong dimediasi di kantor pertanahan saja deh, ya. Jadi pasti ini mengurai persoalan pertahanan itu memang harus secara bertahap gitu ya, seluruh dokumen dibuka itu ya, jangan sampai ada dokumen tapi diabaikan gitu ya. Kalau kita mengurai persoalan pertahanan, seluruh data itu harus lengkap gitu. Nah kemudian apakah penguasaan fisik saja bisa dipakai untuk mendaftarkan tanah? Nanti Pak Rahman menjelaskan bagaimana syarat-syaratnya pengumpulan data yuridis. Kita sudah sangat memudahkan sekali terkait dengan pengumpulan data yuridis. Penguasaan fisik sudah kita berikan juga menjadi yang penting tidak bermasalah, kan? Yang penting tanah-tanah itu ya digunakan, dimanfaatkan, dikuasai oleh masyarakat. Jadi makanya kalau orang yang sudah memegang sertifikat itu, di situ ada kewajiban-kewajiban, ya, menjaga tanahnya, memanfaatkan tanahnya, ya. Jadi jangan dibiarkan nanti terlantar lagi, dipakai orang lagi dan seterusnya. Nah mungkin persoalan-persoalan ini berkembang, ada isu-isu semacam ini berkembang di masyarakat, punya tanah dibiarkan, kemudian dipakai orang, baru ribut kan gitu kan. Nah ini juga bagian dari sosialisasi kita agar kalau punya tanah, apalagi seringkali yang kita kaum urban ini kan, kita punya warisan di mana gitu, di asal usul sana dibiarkan, ternyata tanahnya berkembang, wilayahnya berkembang, kemudian punya nilai yang lebih tinggi, dimanfaatkan orang, nah timbullah sengketa dan seterusnya. Nah ini terkait dengan data yuridis Pak Rahman nanti dijelaskan. Ini memang harus firm ini. Saya pikir tambahan saya itu, nanti silakan detailkan Pak Rahman. Terima kasih Pak Kakanwil. Yang Ciburial tadi menambahkan saja Pak Kakanwil bahwa di dalam lokasi PTSE yang sudah ditetapkan oleh kepala kantor mungkin saja ada yang seperti tadi disampaikan dari Ciburial. Itu kita sudah dibentuk kategori
kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan itu adalah masuk di dalam kategori 2 yang nanti akan dimediasi terlebih dahulu oleh kantor pertanahan sepanjang diselesaikan dalam tahun itu, tahun berjalan, maka bisa diterbitkan sertifikatnya, tapi apabila belum diselesaikan dalam tahun berjalan, maka akan ditunda dan tidak ada penerbitan sertifikat di situ dan akan diselesaikan di tahun-tahun berikutnya, atau mungkin juga masuk ke dalam ranah peradilan nantinya. Kemudian yang ketiga dari Cicendo, mengenai penguasaan fisik, benar bahwa di dalam aturan yang ada di regulasi pertanahan ini bahwa ada 3 kategori dalam pembuktian dari tanah-tanah milik adat ini. Yang pertama adalah konversi dari tanah milik adat, kemudian yang kedua berkas-berkas atau alasaknya tidak lengkap, dan yang ketiga alasaknya tidak ada sama sekali. Nah, di dalam peraturan Menteri ATR BPN 6 2018 itu diakomodir, walaupun tidak ada sama sekali, tapi di situ disediakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh pemohon dan ditandatangani, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan di dalam surat pernyataan itu bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Jadi dengan penguasaan fisik itu dapat didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya. Nah, inilah keuntungan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, karena serentak, maka akan meminimalisir terjadinya sengketa. Kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari setelah terbit sertifikat, itu masuk di dalam ranah, apakah itu dalam ranah tun atau pidana nantinya kita lihat di dalam perkembangannya. Tapi sepanjang surat pernyataan penguasaan fisik itu ditandatangani oleh pemohon dan para saksi serta kepala desa juga mengetahui di situ, maka tidak ada alasan untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kakanwil, Pak Surahman. Ini sisa waktu masih ada 5 menit lagi menuju ke jam 11. Sebelum saya closing, mohon izin dari Pak Kakanwil, ada closing, Pak. Dan untuk penanya yang selanjutnya, insya Allah kami akan rekap di chat dan juga mungkin nanti akan kami serahkan juga ke BPN, baik ke Pak Hesekiel untuk nanti ada solusi maupun juga call center jika untuk konsultasi. Untuk closing mungkin dari Pak Kakanwil, yang kedua nanti dari Pak Surahman, bagaimana kaitan inovasi strategi ini ke depan dan harus seperti apa dengan kolaborasi para camat, lurah, desa maupun juga di unsur kewilayahan. Silakan Pak, ada closing Pak. Ya, makasih Pak Aziz. Ibu dan Pak sekalian, ini momen yang bagus, momen yang pas, bagian dari ikhtiar kita semuanya untuk mensukseskan PTSL di akhir-akhir 2021 dan ke depan 2022. 1 juta itu sebuah angka yang tidak sedikit, ya, yang harus kita pikul bareng-bareng untuk mensukseskan ini. Toh seluruh proses itu adalah bermanfaat bagi masyarakat kita semuanya. Nah, strategi yang kita dorong nanti masing-masing kantah akan berkoordinasi dengan para pimpinan wilayah, kemudian sampai pada level desa. Harapan teman-teman di daerah ya, komunikasi dengan baik, menentukan semuanya, kalau menentukan bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah. Saya pikir ini bagian dari hal yang utama. Nah, merencanakan penetapan lokasi tadi, ya, itu bagian terpenting dari siklus PTSL. Tolong Pak, teman-teman sekalian yang ada di kabupaten, kota, untuk bareng-bareng menentukan lokasi ini dengan stakeholder yang ada di daerah. Bahwa di dalam konteks volume di tempatnya Pak Rahman misalkan, kelebihan atau kekurangan, kami mempunyai kewenangan untuk menggeser volume yang ada di masing-masing kabupaten, ya. Jadi jangan khawatir terkait dengan kurang dan seterusnya. Di beberapa kabupaten apabila tidak mampu akan kami geser kepada daerah yang mampu. Yang penting 1 juta ke depan untuk Jawa Barat itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Saya kira itu, dan ini saya mengucapkan terima kasih Pak Aziz sudah memfasilitasi ini, ya, Pak Biro tadi, ini bagian dari kita berkolaborasi. Terima kasih. Siap, baik. Dari Pak Surahman Pak, Kakanwil Kuningan, silakan Pak, closing 1 menit Pak.
Belum Kak Kanwil, Pak. Masih kepala Oh, Pak kantor. Kanwil, maaf, Kak Kanta. Siap, izin. Terima kasih. Intinya bahwa pelaksanaan PTSL ini adalah kerja bersama ya, bukan hanya kerja BPN saja dan yang merupakan program strategis nasional, artinya kolaborasi dan inovasi dalam pelaksanaannya pencapaian target-target ini adalah suatu keniscayaan bahwa pada saat saya datang di Kuningan, kemudian saya berkolaborasi dengan Pemda, dengan Kodim dan aparat penegak hukum lainnya juga sangat respon di Kuningan, dan alhamdulillah kami bisa bersinergi untuk menyelesaikan, bahkan seluruh pejabat di pemerintahan daerah Kuningan juga dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi program-program strategis nasional di bidang pertanahan. Karena multiplier effect yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, baik itu ekonomi, kemudian juga dari segi hankam rata ya, atau apa namanya, itu sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang di teritorial, dalam hal ini di desa maupun camat. Itu saja Pak Ajis, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kakanwil atas kepercayaan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Kuningan yang telah memberikan kesempatan pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber dan hadirin yang kami hormati. Namun demikian waktu jua yang membatasi, nanti semua pertanyaan akan kami rekap, dibantu sama Ibu Aya dan Bu Novi, dan tentu kami berharapkan juga ada nanti mungkin call center atau yang bisa dihubungi kaitan dengan konsultasi ini dari teman-teman di BPN. Tentu Biro Pemerintahan akan terus berkolaborasi dengan Disperkim, dengan berbagai unsur. Namun demikian, sebelum terakhir mungkin Bu Novi atau Bu Aya. Izin Pak Ajis, minta dikirim ininya bahan paparan narasumber tadi. Betul Pak, nanti paparan narasumber di akhir Pak akan kami sharekan baik di chat maupun di personal, dan nanti oleh teman-teman panitia jangan dulu bubar. Mohon izin dari para peserta jangan dulu bubar karena akan ada pengumuman giveaway begitu ya, giveaway sponsornya alhamdulillah dari sini, dari Bapenda Jawa Barat. Terima kasih Bapenda. Nanti dipandu oleh Bu Novi dan Bu Aya yang akan memberikan giveaway. Bu Nunung, demikian. Ada tambahan mungkin atau informasi dari panitia Bu Nunung? Ya. Siapa cukup mungkin dari panitia nanti giveaway yang karena tidak ada game Pak, nanti kita akan 3 pertanyaan pertama mungkin Pak yang akan mendapatkan giveaway. Nanti kita data Pak. Nanti untuk 3 penanya pertama yang memang menarik dan menurut panitia semangat, nanti insya Allah akan diberikan giveaway. Nanti akan dikontak, dihubungi oleh panitia. Baik Bapak Ibu yang hadirin dari yang hadir dalam optimis kali ini, optimis yang ke-8, insya Allah kita terus berkolaborasi. Nanti isu-isu yang memang wacana-wacana pemerintahan baik di tingkat pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun juga di daerah akan kami teruskan. Dan sebelum menutup program atau acara optimis ini, saya juga akan ada pantun yang mudah-mudahan menjadi penyemangat. Mau lebaran, beli parcel, cakep. Minumnya soda gembira. Mari sukseskan program PTSL, kolaborasi bersama untuk Jabar juara. Anjal Elga, aura kasih, semoga bermanfaat dan terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis.